Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya sehat, selalu semangat. Siap ya memuji Tuhan? Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang cerah hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas hari yang baru ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini sebentar lagi kami mau memulai ibadah online kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita nyanyiin lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya happy ya. Katakan Tuhan Yesus. Gandengan tangan sama orang tua kalian. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
suasana Natal, kita nyanyiin lagu Dari Pulau dan Benua. Semuanya boleh duduk dulu sebentar, kita mau menyembah Tuhan. Semuanya adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata kalian hanya fokus kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang kami puja, hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Oke adik-adik, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan Yesus kami puja.
puja dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga mau mengorbankan dirimu ya Tuhan untuk kami Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan memiliki Allah sepertimu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkati firman ini ya Tuhan. Biarlah kami juga bisa mengaplikasikan firman ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, terima kasih, puji nama Tuhan. Saat ini tadi sudah kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu, sudah meninggikan Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap mengucap syukur adik-adik, apapun yang sudah kita lewati selama 8 bulan ini. Kita tidak berjumpa di gereja, di gedung gereja. Tetapi saat ini sekalipun kita belum bisa berjumpa di gedung gereja, kita harus tetap bersukacita. Karena kita sedang bernatal, mengingat kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi biarpun sekarang kamu di rumah, kita harus tetap mengucap syukur dan tetap semangat dan tetap gembira ya. Sebelum Kak Tiar mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa, yuk tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu buat kami sampai hari ini. Tuhan, kami bisa sehat, kami bisa kuat Tuhan Yesus. Kami bisa beribadah bersama-sama sekalipun lewat online Bapa. Sekarang Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kelas besar yang sudah baca, bisa membaca, ayo ambil Alkitabmu, buka dan dengarkan Kak Tiar membaca ya. Yang belum bisa baca, kamu dengarkan. Biarpun kamu tidak baca, Tante Tiar yang baca, kamu bisa mendengarkan dengan telinga kamu ya. Kita baca dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negara di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan jumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Itu firman Tuhan kita yang Tante Tiar yang sampaikan. Ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, hari ulang tahunnya. Setiap bulan kita pasti adik-adik ada yang berulang tahun. Di Januari ada yang berulang tahun, Februari ada ulang tahun, Maret, seterusnya sampai bulan Desember. Nah, kita terkadang berdoa di situ bagaimana Tuhan kasih kita umur yang panjang. Tetapi saat ini kita memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bukan berarti kita banyak orang saat ini memperingati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar manusia, tetapi dia raja di atas segala raja. Semua harus menyembah dia. Karena dia datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, tidak lahir saat ini, kita tidak tahu apa yang terjadi buat kita saat ini. Mungkin kita jadi binasa, ya, masuk neraka. Tetapi dengan kelahirannya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus datang lahir, kita menjadi selamat. Kenapa ya Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang sungguh sangat sederhana sekali? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa lahir di istana, apa di rumah yang bagus, bukan. Tetapi Yesus lahir di dalam kesederhanaan. Tidak perlu dia harus supaya lahir di istana. Kalau Tuhan Yesus mungkin lahir di istana, orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi dengan kelahiran yang sederhana di kandang domba, dia lahir di Betlehem, di dekat itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria membuat satu palungan. Dan Tuhan Yesus ditaruh di palungan itu, di atas jerami. Adik-adik aja ya, lahir di rumah sakit loh. Di rumah sakit, habis itu diambil dokter, dibungkus pakai lampin. Dibikin di tempat bayi yang bagus. Ada tempat didorong untuk dipertemukan dengan ibunya. Tetapi Tuhan Yesus lahir dengan sederhana. Dia tidak didorong di dalam kereta, dia tidak dilampin, di atas diranjang yang bagus. Tetapi Tuhan Yesus dilampinin oleh Bunda Maria, ibunya yang mengasihi dia, dan Bapak Yusuf menyediakan tempatnya di palungan. Dibikin di atas jerami, tempat yang begitu sederhana, adik-adik ya. Jadi hidup kita juga harus penuh mengucap syukur. Kalau sampai saat ini kita sehat, itu karena kasih anugerah Tuhan juga. Adik-adik, saya sebelum Tante Tiar teruskan ini, Tante Tiar mau sampaikan sama kalian, semua orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Pemulung pun dia, Tuhan Yesus menerima dia. Gembala pun dia, Tuhan Yesus menerima dia. Baju yang compang-camping pun itu Tuhan Yesus juga menerima dia. Bukan harus berbaju yang luar biasa. Wah, bukan. Yang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Enggak. Kamu rapi ya, adik-adik rapi gitu. Datang kepada Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Yang penting kamu
persiapkan hatimu, ya. Orang apapun bisa datang menyembah Tuhan Yesus. Gak perlu kita harus benar-benar berpakaian yang rapi, pakai sepatu, enggak. Tapi Tuhan melihat hati kita saat kita datang kepadanya. Ya, sebelum itu Tante Tiar mau cerita dulu sedikit ya. Ada anak sekolah ya, ada bu gurunya. Kita bikin dulu bu gurunya itu Ibu Hana. Jadi dia sedang mengajar di dalam kelas. Dan dia bilang kepada semua murid-muridnya. Dia bilang seperti ini. Anak-anak, hari ini kita tidak belajar. Tetapi kita mau menggambar. Ibu gurunya mau nyuruh seluruh murid-muridnya menggambar. Ayo, sekarang ibu mau bilang gambar dulu pribadimu. Oh, ada yang semangat menyatakan, saya mau gambar yang terbaik. Ada seorang namanya Aisyah. Dia tidak pernah rambutnya terurai karena ibunya selalu kepang dia dengan rapi. Tetapi saat Bu Hana, bu gurunya menyatakan untuk menggambar dirinya, wah dia berekspresi dengan ini. Dia gambar dirinya dengan rambutnya yang bagus terurai, digambar dia rambutnya. Datang temannya yang namanya Nathanael. Oh, emang itu siapa? Ya saya sendirilah. Kan bu guru suruh gambar diri kita sendiri gitu. Oh ya. Baru si Nael itu dia asal coret-coret aja. Kenapa kamu tidak menggambar Nathanael? Ngapain menggambar katanya dia. Dia begitu. Tapi si Nathanael ini jahil. Si Aisyah itu lagi sedang menggambar serius. Dia sikut dia. Akhirnya gambarannya tercoret-coret, gitu kan? Dengan anak-anak yang di kelas itu serius semuanya menggambar ya. Akhirnya ada yang namanya si sulung ya. Ada namanya si sulung, ada namanya si Abednego. Tiba-tiba mereka lagi sedang menggambar serius. Si Abednego bicara kepada si sulung. Si sulung ini hitam orangnya ya. Gemuk dia ya. Akhirnya si Nathanael, si Abednego senggol dia. Jangan katanya. Dia lagi sedang serius. Jadi akhirnya si sulung ini menangis. Jangan dong ganggu saya. Nanti bu guru setelah disuruh kita kumpul itunya, kamu jadi tercoret-coret gambar saya katanya. Datang si Abednego. Emangnya kamu jelek seperti itu mau diterima Tuhan Yesus? Jelek seperti kamu mah gak diterima Tuhan Yesus. Udah hitam kamu, jelek lagi, gemuk lagi, kata si Abednego. Akhirnya si sulung merasa sedih. Masa benar enggak ya orang seperti saya jelek tidak diterima Tuhan Yesus? Kata si sulung. Akhirnya si sulung itu menangis dengan sedih. Dia menangis bercucuran air matanya. Datang bu guru melihat dia menangis sampai cekut-cekutan gitu. Akhirnya teman-temannya bilang, bu guru si sulung sedang menangis. Akhirnya bu gurunya nyamperin dia. Sulung, kamu kenapa menangis? Si sulung menceritakan, benar enggak bu, orang seperti saya jelek, gemuk, hitam, Tuhan Yesus mau terima saya, katanya. Si bu guru tanya si Abednego, Abednego, emang Tuhan Yesus bicara kepada kamu bahwa seperti si sulung ini tidak diterima Tuhan Yesus? Tidak bu guru, katanya. Akhirnya si bu guru suruh minta maaf ke si sulung ya. Adik-adik, cerita Tante Tiar saat ini, siapapun kamu, siapapun kita, kulit kita kuning, kulit kita putih, kita hitam, rambut kita keriting, lurus bentuknya apapun kita, Tuhan Yesus mau menerima kita karena Dia sungguh sangat mengasihi kita semuanya. Makanya Tuhan Yesus lahir di tempat yang sederhana seperti itu supaya orang-orang yang sederhana bisa tidak takut datang menyembah Dia. Jadi adik-adik yang saya kasihi, semuanya apapun kondisi kita sekarang ini, kita di hari kelahiran Tuhan Yesus ini, kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita, kita jangan bersedih hati.
Kita tetap berdoa di tahun depan kita bisa kembali ke gereja bersama-sama. Tetap semangat ya anak-anakku yang ada di rumah. Tidak lemah, tidak mengeluh, tapi tetap mengucap syukur. Jadi adik-adik semuanya Kak Tiar sampaikan, siapapun kita seperti tadi yang Kak Tiar sampaikan, mau pemulung, mau gembala, yang compang-camping bajunya, yang kulitnya hitam, putih, cipit, keriting, apapun bentuk kita semuanya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kelahiran Tuhan Yesus saat ini ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia tidak membeda-bedakan kita, tetapi Dia sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi anak-anak. Ya, itu firman Tuhan yang Tante sampaikan saat ini. Kamu jangan takut, jangan khawatir, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Ya, sebelum kita tutup firman Tuhan, kita harus bikin ayat hafalan ya. Ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Kelas besar yang pasti sudah bisa menghafal ayat ini semuanya. Kelas kecil ayat B aja. Yohanes 3 ayat 16b. Yang kelas kecil, yang kelas besar seluruhnya ya. Yang kelas-kelas kecil itu yaitu kelas 3 sampai ke bawah. Yang kelas besar kelas 4 sampai ke kelas 6. Mungkin yang masih ada SMP, udah SMP tapi belum naik kelas, gak apa-apa, berarti kamu masuk ke kelas besar. Ya, itu firman Tuhan yang Tante Tiar sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau berdoa. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya kembali, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau lahir Tuhan di tempat yang sederhana Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami manusia. Siapa yang datang kepada Engkau, tangan-Mu terbuka untuk kami Tuhan. kulit kami putih, hitam, rambut kami keriting, mata kami cipit, apapun Tuhan bentuk kami, Engkau mengasihi kami Bapa. Saudara-saudara kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di luar sana sekarang Tuhan, yang belum percaya kepada Engkau. Kami minta Tuhan supaya mereka juga menerima kasih karunia daripada Tuhan. Di hari Natal yang indah, yang sederhana ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan, supaya hidup kami sepenuhnya berpadanan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ibadah kami, pujian penyembahan yang kami naikkan, firman yang kami dengar Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang kami kasihi, sekarang kita mau berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Tuhan Yesus Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah, biar tetap mereka setia dan taat kepada Engkau, biar berkat damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus sampai Engkau datang Tuhan menjemput kami yang kedua kalinya. Maranatha. Sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat kita semua.